Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Selamat datang kembali teman-teman semua di Jasra Junior Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di video ini. Oke, jadi pada video ini melanjutkan dari video-video series Sulawesi 360 sebelumnya. Kita akan melakukan penyeberangan dari Surabaya menuju Makassar, dari pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya menuju pelabuhan di Kota Makassar, Sulawesi. Nah, tapi sekalian kita akan review juga kapalnya full experience dari kita berangkat Surabaya ke Makassar dan pulang lagi ke Makassar ke Surabaya. Nah, jadi ini adalah full review kapal Dharma Laut Utama yang membawa kita 30 jam lebih di atas laut, pindah pulau dari Pulau Jawa ke Pulau Sulawesi. Oke, jadi review ini akan memberikan dua perspektif cerita, karena pada saat kita berangkat, kita adanya di ruangan ekonomi, dan saat kita pulang dari Makassar ke Jawa, kita dapat ruang kelas 1, di mana itu adalah kamar dan ada toilet di dalamnya. Jadi experience yang berbeda dua-duanya kita akan bagikan di video ini, dan membandingkan juga fasilitas-fasilitas yang didapatkan dari dua perspektif yang berbeda tersebut. Oke, jadi untuk naik kapal Dharma Laut Utama ini, kita bisa mesan di websitenya, di website atau aplikasinya, atau juga bisa langsung ke kantor DLU itu sendiri. Pemesanan tiket disarankan sebenarnya langsung di kantornya kalau ingin mendapatkan kamar, karena kalau online di aplikasi itu sulit atau mungkin memang tidak ada untuk mendapat kamar. Nah, setelah kita memiliki tiket, baik online ataupun langsung, kita tinggal datang pada jadwal yang udah sesuai pada tiket itu ke pelabuhan, entah pelabuhan yang Surabaya ataupun pelabuhan yang di Makassar. Dan kita tinggal menunggu jadwal, dan nanti ada petugas di sana yang akan mengecek tiket kita, dan dia memberikan gelang penanda bahwa kita udah dicek tiketnya dan merupakan penumpang di sini. Oke, jadi setelah itu kita akan masuk ke dalam kapal, dan sebenarnya pelabuhan kalau dibandingkan antara yang di Makassar ataupun yang di Surabaya ya sama-sama saja, dan pengalamannya sih oke, normal-normal aja. Pelabuhannya bagus, rapi. Mungkin agak bingung karena sempat nyasar juga awal-awal waktu di Surabaya, karena ini pertama kali juga untuk naik kayak gini. Tapi ya dengan Google Maps dan nanya-nanya orang itu di petugas di pelabuhannya, karena cukup luas pelabuhannya, pelabuhan internasional. Dan ya, ketemu juga kapal DLU, dan kita tinggal nunggu waktu untuk naikin motor ke dalam. Oke, setelah kita parkir di dalam kapal, itu kita akan naik langsung ke lobi depan kapal itu, lobi utama kapal, di mana itu ada resepsionis, dan disitulah kita akan minta untuk upgrade kamar, bisa kalau masih ada tempatnya. Jadi misalkan kita belinya tiket ekonomi atau kelas 1, kita pengen upgrade ke VIP yang paling tinggi, itu bisa diajuin di resepsionis itu. Dan itu rebut-rebutan, jadi kita akan daftarin nama. Kalau nanti dapat, memang baru dipanggil nama kita lagi.
Dan untuk parkiran ini itu akan dikunci selama kapal berjalan. Jadi tidak ada yang boleh turun selama kapal berjalan ke parkiran. Jadi bawa barang-barang kalian, jangan ada yang ketinggalan di kendaraan. Oke, sekarang kita masuk ke fasilitas-fasilitas yang didapatkan berdasarkan dua perspektif yang berbeda. Pertama dari tempat tidur dulu. Pada saat keberangkatan di kelas ekonomi, kita sudah mengajukan untuk mengupgrade kamar kita dari ekonomi menjadi ya yang penting ada kasur lah, kelas 1 ke atasnya. Tapi karena memang saat itu posisinya lebih ramai kapalnya, dan juga kita agak telat naiknya sebenarnya, jadi kita nggak dapat kamar apapun dan kita tidur di deck ekonomi. Nah, bisa dilihat pada deck ekonomi ini kamarnya seperti ini. Jadi kita bareng-bareng sama orang, ada kasur tingkat gitu, dan ya bisa sih untuk tidur istirahat. Dan karena kan ya rata-rata paling kita cuma tidur semalam lah di situ, tergantung jam berangkat. Cuman jam tidurnya paling ya 1 malam saja tidur di situ dan cukup untuk istirahat. Tapi ya memang ya kita agak dempet-dempetan sama orang dan barang-barang kita tidak ada tempat untuk ditaruhnya. Harus jadi barang-barang penting mungkin ya dibawa terus selalu agar tidak hilang, karena nggak ada locker atau apapun. Dan kita tidur semalaman di sini. Nah, untuk dari saat pulang dari Makassar ke Surabaya kembali, kita pakai teknik yang berbeda agar dapat kamar. Jadi karena gate untuk masuk kapalnya itu dibuka, ya kita udah tahu dibukanya jam berapa, nanya ke orangnya. Nah, kan kita 2 orang, satu nyetir, satu lagi penumpang. Nah, saya sebagai penumpang saat gate dibuka itu langsung tukarkan tiket, dapat gelang, langsung masuk dan pergi ke resepsionis. Jadi motornya ya yang diurusin nanti belakangan. Udah ada 2 orang soalnya, jadi motornya ya udah nanti diurusin sama teman saya satu lagi. Dan saya langsung ke resepsionis minta upgrade. Soalnya belinya itu tiketnya juga ekonomi, awalnya beli online. Beli tiket ekonomi, datang ke resepsionis dan di upgrade. Dia bilang VIP udah habis, kelas ini udah habis, dan adanya kelas 1 di mana itu ada kamar untuk 3 orang dan 1 toilet di dalam. Dan kita bilang ya oke. Dan oke, jadinya kita didaftarin dan masuk ruang tunggunya. Oke, ini udah masuk kapalnya. Tadi udah daftar untuk upgrade untuk dapat kamar, tapi katanya masih ngantri, jadi sekarang nunggu dulu di ruang ekonomi dan nunggu dipanggil katanya. Dan karena itu mungkin ya kita baru orang yang ketiga atau kelima yang daftar, jadi kita dapat kamarnya. Dan experience dapat kamar ini merupakan lebih bagus, lebih nyaman tentunya dibandingkan di kelas ekonomi. Oke, setelah tadi sempat menunggu juga, kita dapat kamarnya, kamar kelas 1. Kan cuma ada 2 kasur, tapi dibilangnya untuk 3 orang. Kita bareng sama Mas Acil. Dia lagi pada di luar semua. Jadi ada jendelanya yang langsung ke laut. Ini dia paling ujung di kanannya. Ini ada TV, nggak tahu sih nyala atau enggak, belum dicoba. Dan nggak ada rencana nyoba juga. Ada kabinet buat naruh barang. Dan ini ada 2 kasur, cuman ada 1 sofa juga. Dan nggak tahu gimana hitungannya, walaupun 2 kasur, jadi satu kamar ini harus ada 3 orang. Ya nggak tahu permainannya atau emang kayak gini. Tapi ya udahlah, kalau dilihat situasi yang lain, udah jauh lebih bagus. Ya nggak dempet-dempetan banget sama orang. Dan kita juga kenal sih sama salah satu anggota yang lainnya tadi, Mas Acil. Kenalan.
jalan ketemuan anak motor juga ternyata udah 3 bulanan jalan. Dan ada juga ini kabinet jaket keselamatan, bisa naruh-naruh barang juga. Ini toiletnya ya cukup untuk di kapal, oke lah dibanding yang umum. Tadi kan datang awal, kita pertama gitu lah, motor dan masuk awal duluan. Aku masuk lebih duluan lagi tadi karena papa yang masukin motor, jadi pertama catat ke resepsionisnya, dan itu juga nggak dapat VIP-nya, dan cara dapat VIP-nya nggak tahu lah gimana. Ya dapatnya ini, tapi nggak apa-apa. Ini udah cukup lah untuk semalam di sini bisa. Lanjut ke fasilitas yang kedua, yaitu makanan. Jadi sama sebenarnya ekonomi ataupun kelas-kelas lainnya, kita mendapatkan makanan full dari pagi, siang, malam. Jadi 3 kali sehari. Dan itu udah ada jadwal, tinggal nanti diumumkan di kapal kapan bisa dimakan. Jadi pada kelas ekonomi dulu waktu keberangkatan. Jadi sistemnya itu kita kan udah ada gelang yang menandakan kita merupakan penumpang. Nah, gelang itu udah sebagai bukti juga untuk kita mengambil makanan. Jadi makanannya itu ditaruh di bagian mana? Misalkan di lobi. Diumumkan ke seluruh kapal, kepada seluruh penumpang ekonomi silakan mengambil makanan di ruang tersebut, di lobi. Nah, jadi gitu, kita ambil makanan kita sendiri dan kita cari tempat makannya sendiri, mau di mana ya terserah. Nah, kalau kelas 1 atau yang ada kamar, kelas-kelas yang udah ada kamarnya itu setiap ada makanan diumumkan juga, cuman makanannya itu diantar ke kamar. Jadi diumumkan untuk kita kembali ke kamar untuk mengambil makanan. Ini selanjutnya adalah fasilitas toiletnya. Sebenarnya ini nggak ada banyak footage tentang toiletnya, tapi intinya kalau di kelas ekonomi itu ya toiletnya umum, dan mungkin agak kurangnya kapal ini adalah toiletnya agak kurang. Jadi kalau mau mandi ataupun ya ke toilet aja itu mungkin agak ramai atau ngantri bisa. Nah, kalau kelas yang ada kamar, sebagian memang yang ada kamar gak ada toiletnya juga. Cuman yang udah ada toilet kayak kelas 1 ke atas ini, ya itu jauh lebih enak, lebih nyaman karena udah ada toilet di dalam dan nggak dibagi-bagi sama orang, jadi nggak ngantri. Nah, sisanya itu adalah fasilitas-fasilitas lainnya yang nggak ada bedanya, lu mau kelas apa aja ya sama aja. Jadi misalkan ada kayak tempat-tempat nongkrong, tempat-tempat duduk di belakang kapal, ada tempat buat permainan anak, ada tempat duduk juga buat eh, tempat duduk untuk hiburan, biasanya ada yang nyanyi atau gimana, konser. Ada kafetarianya di mana itu bisa makan, ada yang jualan makan juga di situ. Makanannya sih makanan-makanan kapal kayak yang dibagikan di kelas ekonomi juga sama, cuman ya bisa nambah kalau mau beli gitu. Ada juga kayak minimarket di kapalnya gitu, sama ya kafetaria jualan kopi-kopi, pop mie gitu-gitu ada juga. Di luar itu sih ya kayak tempat-tempat duduk aja sih, tempat-tempat duduk macam-macam tempatnya. Dan secara keseluruhan itulah fasilitas-fasilitas dari kapal DLU.
Jadi sebagian sebenarnya banyaknya ya kamar-kamar aja, kamar-kamar ataupun dek-dek ekonomi gitu. Itulah sebagian besar kapalnya. Memang kapalnya sangat besar dan sebagian besarnya itu tempat kendaraan dan tempat tidur, dek ataupun kamar-kamar. Dan sebagian kecil lainnya adalah fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Untuk biaya penyeberangannya sendiri, kita dari Surabaya ke Makassar dan Makassar ke Surabaya itu berbeda karena beda kelas. Nah, untuk perorangannya sendiri kalau di kelas ekonomi sekitar 350 sampai 400-an. Dan harga motor karena di atas 250 cc sekitar 1 juta. Jadi total seorangnya itu ya sekitar 1,4. Itu dari Surabaya ke Makassar yang kelas ekonomi. Nah, kalau yang pulang ya dari Makassar ke Surabaya itu kita dapat kelas 1 di mana harganya sekitar 500-an. Dan kita juga bawa motor 250 cc harganya 1 juta, jadi 1,5an. Tapi karena upgrade-nya di kapal jadi lebih mahal sedikit, jadi sekitar 1,8an jadi. Jadi kesimpulannya, untuk perjalanan menggunakan kapal DLU ini dari Surabaya ke Makassar ataupun dari Makassar ke Surabaya merupakan opsi yang baik atau opsi yang dapat dipertimbangkan kalau emang tujuannya ke situ dan ingin membawa kendaraan. Karena dibandingkan kalau nyetir, kita bakal banyak banget nyebrangnya dari pulau ke pulau ke pulau. Kalau kita naik ini, kita ya satu kali nyebrang langsung sampai dari Pulau Sulawesi ke Pulau Jawa ataupun sebaliknya. Dengan harga segitu merupakan ya worth it. Pengalaman yang unik juga sebenarnya, berada 30 jam lebih di tengah laut, tidak ada internet sama sekali, hanya itu aja. Dan dapat bertemu dengan teman-teman baru juga karena di situ kita banyak ngobrol, ketemu ya anak-anak motor lainnya, kita ngobrol-ngobrol. Boleh teman-teman coba, dan harus teman-teman cobain untuk naik kapal selama itu. Dapatnya pun kelas ekonomi itu sebenarnya udah cukup karena banyak tempat-tempat di luar dan di itu hanya untuk tidur, asalkan jadi ingat aja, sarannya adalah kalau dapatnya kelas ekonomi ataupun kelas apapun ya siap-siap aja untuk barang-barang, jangan bawa banyak-banyak banget. Jadi yang penting aja biar bisa gampang dibawanya, karena nggak ada tempat untuk penyimpanan barang. Dan juga kalaupun mau mandi ya harus di jam-jam yang orang sepi, kayak pagi banget ataupun malam-malam banget, dan itu pun mungkin juga masih ada orang. Nah, dan juga saran lainnya adalah coba untuk dapetin kelas yang ada kamar dan toilet di dalamnya, kelas 1 ataupun VIP, sehingga ya itu membuat perjalanan lebih nyaman aja dan lebih tenang aja. Kita udah ada toilet di dalam, kita udah bisa ngunci kamar buat naruh-naruh barang, dan kita dapat kasur untuk tidur. Jadi mungkin kalau di kelas ekonomi bandinginnya gini, kalau di kelas ekonomi tidur di situ mungkin 3 hari 4 hari masih oke. Tapi kalau di kelas yang udah ada kamar dan toilet, ya itu udah kayak di rumah aja sebenarnya, kayak tidur biasa, kayak ke hotel. Jadi ya sama aja, nyaman. Jadi sebisa mungkin kalau teman-teman ya coba datang ke kantornya DLU mungkin langsung untuk dapetin kamar, ataupun ya kayak tadi langsung cepet-cepet kayak pertama naik ke kapal untuk bisa upgrade. Jadi itu dia review dari perjalanan kapal DLU dari Surabaya ke Makassar dan juga Makassar ke Surabaya dari dua perspektif yang berbeda, di kelas ekonomi dan di kelas 1. Oke teman-teman, jadi inilah akhir dari video kali ini. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan di perjalanan-perjalanan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.